Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia kawan. Hari ini mestinya ada dua turnamen online yang bisa kita ulas kawan, yaitu turnamen online antar tim Pro Chess League 2023 yang memasuki minggu ketiga, dan satu lagi seperti biasa turnamen online mingguan yang ada di chess.com Title Tuesday. Tapi saya dahulukan untuk mengulas Title Tuesday terlebih dahulu kawan. Khususnya kita akan melihat permainan Magnus Carlsen yang sering sekarang dia bermain di Title Tuesday, dimana di seri pertama Title Tuesday ini dimenangkan oleh Maxim Matlakov bersama Jan-Christoph Duda dan Wesley So di tempat ketiga kawan. Magnus Carlsen berada di posisi ke-16 dengan perolehan 8 poin, 2 kali kalah, 2 kali remis, dan 7 kali menang kawan di seri pertamanya. Sedangkan ada juga Hikaru Nakamura yang tidak pernah absen kawan, berada di posisi ke-7, dan Lidupov di posisi ke-8 di seri pertama. Sedangkan di sesi akhirnya kawan dimenangkan oleh Hikaru Nakamura bersama Alireza Firoza dan Pranav kawan dengan skor 9,5. Ini cukup disayangkan bagi Magnus Carlsen kawan. Sampai babak ke-10 Magnus Carlsen ini bersama Alireza Firoza memimpin klasemen kawan. Tapi akhirnya di babak terakhir, di babak ke-11, Magnus Carlsen ini terpleset di tikungan akhir oleh Pranav kawan. Dia kalah oleh Pranav di babak ke-11. Di sesi akhir ini Carlsen mengalami 1 kali kekalahan dan 2 kali remis kawan, sedangkan 8 kali menang. Nilainya sama dengan Gata Kamsky. Kalau di tabel ini posisinya di posisi kelima Magnus Carlsen, tapi di live streamingnya saya lihat tadi posisi Magnus Carlsen berada di posisi keempat. Baru besok kawan Carlsen ini akan bermain di Pro Chess League, memperkuat tim dari Erik Hansen Chessbrah ini kawan. Dan posisi ketujuh ada Jan-Christoph Duda dan lain-lainnya bisa kalian lihat sendiri di chess.com. Bisa kalian lihat di klasemen di Title Tuesday Blitz akhir kawan. Dan game yang saya janjikan untuk kita ulas dari permainan Magnus Carlsen ini saya ambil 2 kawan, yaitu di game akhir saat melawan Pranav ini kawan yang kalah, dan satu game lainnya saat pegang hitam melawan Matthias Blubom ini di babak ke-6. Pertama-tama di babak ke-6 terlebih dahulu melawan Matthias Blubom, di mana Carlsen pegang hitam. Di sini Matthias Blubom mengawali pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, dan kuda C3. Selanjutnya gajah B4, Nimzo Indian Defense. Memilih jalur normal dengan pion E3, rokade oleh Carlsen, gajah D2, pion D5, serang langsung petak pusat. Pembukaan Nimzo Indian ini videonya sudah banyak sekali kita ulas kawan. Di awal pembukaan sudah sering saya coba berikan langkah-langkah alternatifnya seperti apa, macam-macam variasinya seperti apa. Tak perlu lagi saya ulangi, kalian bisa melihat daftar-daftar permainan Nimzo Indian di playlist, nanti di akhir video ada. Dan di sini kuda F3, benteng E8 lanjut Carlsen, benteng C1, pion A6 kawan, untuk mencoba nanti menghentikan laju pion ini, ataupun pergerakan manuver kuda ke petak B5 jelas, yang biasanya akan diikuti pion A3, nanti disusul pion-pionnya untuk didorong di sisi menteri. Carlsen langsung mencegah pergerakan permainan di sisi menteri. Pion C5, coba lihat, itulah yang dihindari oleh Carlsen tadi kawan. Dan selanjutnya adalah kuda C6. Pion A3, Carlsen bertukar gajah pukul kuda C3, diambil balik oleh gajah. Selanjutnya Carlsen menempatkan kudanya di outpost yang sangat bagus, mengganggu petak-petak gelap ini kawan. Apakah nanti disusul dengan pion F5-nya untuk memperkuat posisi kuda? Kita lihat saja. Biasanya yang paling sering pemain pos ronda sangat menyukai langkah seperti ini kawan, untuk memperkuat kuda dengan 2 pion sekaligus, agar nanti kalau terjadi baku hantam dia mempunyai kontrol petak pusat atau area pertahanan musuh yang kuat dengan pionnya seperti ini. Cukup mengganggu memang. Di sini menteri C2 lanjut Matthias Blubom, dan Carlsen menantang pertukaran di petak pusat dengan pion E5. Tidak jadi memainkan pion F5-nya kawan. Dia ingin agar gajahnya juga mendapatkan tempat yang bagus, segera keluar kawan lewat diagonal ini, dan memilih permainan terbuka di petak pusat. Diterima oleh Matthias Blubom, kuda ambil pion E5, kuda ambil balik kuda E5, diambil balik oleh pion D, dan Carlsen ambil pion C terlebih dahulu dengan kudanya. Pion B4, kuda kembali ke petak E4 lanjut Carlsen. Di sini kawan, gajah ditarik mundur ke petak B2, mempertahankan gajahnya untuk tetap memperkuat posisi pion yang cukup mengganggu ini kawan. Dan coba lihat, ada potensi juga pion F3 yang memaksa kuda ini akan balik ke petak G5 kawan. Di sini
pion C6 terlebih dahulu. Dipilih Carlsen memperkuat posisi pion pusat untuk dukungan kudanya. Dan gajah D3, selanjutnya gajah F5, perkuat posisi kuda. Di sini putih punya kesempatan langsung mengamankan raja rokade kawan. Jika dipilih oleh putih, mungkin di sini gajah akan ditarik mundur. Kalau ada pion F3, kuda G5 kawan. Terjadi pertukaran di sini kawan. Ya, kalian ambil balik menggunakan pion H, pion F, bisa kalian pilih. Tapi Matthias Blubom memilih menyerang kuda dengan pion F3, menunda rokade kawan. Di sini dimanfaatkan Carlsen mengeluarkan menteri ke peta H4 skak, raja ke E2. Kalau blokade dengan pion kawan, kuda akan siap ambil pion. Kalau diambil oleh pion, ya jelas benteng akan tewas. Kalaupun di sini kawan, menteri ini bergerak ke peta F2, coba blokade discover. Gajah bisa pukul gajah, di sini menteri bisa ambil kuda yang ada di peta G3, menteri bisa digeser kawan, mundur ataupun ke peta atau tetap di lajur H, ke peta H5 ataupun ke peta H6. Kembali lagi ke langkah aslinya, raja memilih naik ke peta E2, Carlsen terus menusuk dengan menteri ke peta F2 skak, raja terpaksa mundur ke peta D1, Carlsen ambil pion E3. Dan di sini benteng F1. Seumpama pion ini langsung ambil kuda, ya masih bisa diambil balik oleh pion D kawan. Dan coba lihat di posisi lajur D ini bisa dimanfaatkan oleh benteng-benteng hitamnya Carlsen. Memilih dengan benteng F1 dan di sini Carlsen melanjutkan kuda G3 kawan. Dan di sini pion ambil kuda, selanjutnya adalah gajah pukul gajah. Di posisi ini kawan ada 3 pilihan bagi kuda ini untuk melakukan manuver. Bisa melakukan pergerakan ke peta F2 skak di sini. Mungkin di sini diambil oleh menteri hitam ambil gajah di peta D3 skak. Atau kalian pada posisi ini bertukar menteri seperti ini bisa jadi kawan, jadi pilihan bagi hitam. Salah satu pilihan juga, tapi memang langkah yang terkuat adalah kuda bergerak ke peta F2 atau ke peta G3 ini yang dipilih oleh Carlsen. Selanjutnya adalah gajah pukul gajah, lanjut Carlsen ancam menteri kawan. Menteri bergeser ke F2, Carlsen menolak pertukaran mundur ke G5, benteng E1 di sini untuk tetap memperkuat posisi pionnya dan pion H5 untuk menghentikan laju pion G oleh Carlsen. Dan selanjutnya menteri D2, Carlsen tetap menolak pertukaran kawan karena posisi gajah juga dalam posisi terancam tadi. Di sini benteng C3, gajah dipertahankan mundur ke F5, menteri F2 dan di sini pion A5. Di sini ada pilihan menteri ini bergerak ke peta D4 untuk perkuat lajur B-nya terutama peta B4 kawan, tapi memilih dengan benteng digeser ke peta H1 ataupun pada posisi ini pion ini juga siap didorong oleh putih. Tapi memilih langkah blunder dengan benteng H1 ini semakin membuka peluang Carlsen bermain di sisi menteri kawan dengan bentengnya yang bisa menusuk lewat sisi kiri. Diambil balik oleh pion A. Carlsen mengorbankan pion kawan, bisa diambil oleh menteri di sini, tapi nanti efeknya atau akibatnya ya benteng-benteng ini bisa menusuk menteri bersama raja. Dan di sini posisi pion ancam benteng, benteng naik ke peta C4. Sekarang gajah E6, benteng ambil pion D4. Tadi kawan pergerakan gajah ini jelas selain mengancam benteng juga memberikan jalan bagi menteri. Bagusnya benteng tadi ditarik mundur ke peta C2 atau langsung ke peta C1 kawan, tapi memilih ambil pion D4. Dan selanjutnya menteri hitam kembali menusuk kawan skak, blokade oleh gajah, dan di sini gajah B3 skak. Di posisi langkah ke-31 ini Matthias Blubom menyerah. Karena jika naik kawan posisi raja ini ya ada benteng ancam pion di sini, benteng juga persiapan menusuk di baris kedua, menteri bisa jatuh. Kalaupun bergeser ke sini kawan, silahkan kalian otak-atik sendiri apakah perlu saya lanjutkan. Ya menteri bisa ambil gajah skak dan seterusnya. Beberapa langkah berikutnya skak mat kawan, 3 langkah. Silakan kalian otak-atik sendiri dan kita lanjut ke game berikutnya kawan. Di game terakhir babak ke-11 saat menghadapi Pranav asal India, Carlsen pegang hitam dan Pranav mengawali pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Ruy Lopez kawan kita temui pion A6 oleh Carlsen, gajah A4, kuda F6, rokade. Cukup standar langkah-langkahnya, tak perlu saya ulangi atau jelaskan satu persatu langkah-langkah di awal pembukaan Ruy Lopez. Nanti di playlist akhir video ada playlistnya Ruy Lopez, bisa kalian pelajari semua video-video Ruy Lopez di situ kawan. Di posisi ini kawan, selain kuda berkembang ke peta C3 kawan, 2 pilihan utama lainnya adalah pion A4 atau benteng E1, sesegera mungkin menempatkan benteng di lajur E kawan. Tapi Pranav tadi memilih dengan langkah kuda C3
dan Carlsen bermain dengan pion D6. Selanjutnya di sini pion A3 kontrol petak B4, jelas dari ancaman gangguan pion ini kawan atau manuver kuda. Selanjutnya adalah pion H6, pion H3 sama-sama perkuat kontrol pada petak G4, G5 masing-masing. Benteng B8 oleh Carlsen. Gajah E3 melanjutkan pengembangan. Di sini benteng E8, biasanya gajah ditempatkan di petak F8 untuk menjaga dua pionnya, memang cukup defensif dan segera membuka lajur E bagi bentengnya kawan. Benteng E1, gajah F8, sekarang pion D4 dan diterima oleh Carlsen. Pion E pukul pion D4 diambil balik oleh kuda menantang pertukaran kuda. Ditolak Carlsen dengan menempatkan gajah ke B7 agar gajahnya segera keluar juga kawan. Tapi indikator dari engine tidak menyukai langkah ini. Engine menyarankan kuda ini ke petak A5. Tapi Carlsen ingin tetap mengeluarkan gajah ke petak B7, kuda F5 dan kuda E5. Lanjut Carlsen untuk membuka akses gajahnya menekan pion pusat putih bersama kuda atau memberikan jalan bagi pion C-nya segera dimainkan kawan. Pion E4 dipertahankan dengan pion F3, sekarang pion C5 kawan. Di sini gajah F2, pion C4 lanjut Carlsen, gajah mundur ke A2 dan Carlsen tetap mendorong maju pionnya ke petak D5 menantang pertukaran pilihan terbaik. Langkah terbaik lainnya kuda ke petak H5 kawan. Di sini ditolak tidak melakukan baku hantam, memilih dengan pion F4, kuda G6, pion E5 sekarang gantian dan di sini Carlsen menempatkan kuda ke petak E4. Langkah kesalahan kembali dibuat oleh Magnus Carlsen kawan. Di posisi ini posisi hitam terlihat bagus kalau menurut penilaian engine kawan. Kalau kita melihat mungkin ya masih tanda tanya mana yang lebih untung di posisi ini. Tapi Stockfish menyukai langkah pion D4 pengorbanan pion kawan. Sama-sama membuat ancaman bagi kuda masing-masing dan Stockfish menyarankan ambil pion dengan gajah dan kalian bisa melangkah kuda ke petak D5 dengan potensi juga memberikan pressure bagi pion F4. Itulah saran-saran dari Stockfish, tapi Carlsen memilih dengan langkah kuda E4 dan terjadi pertukaran kuda di sini kawan, diambil balik oleh pion. Selanjutnya menteri ke petak G4 oleh Pranav. Di sini menteri langsung menusuk ke petak D2. Lanjut Carlsen. Gajah E3, Carlsen ambil pion C2, benteng E2 dan Carlsen melangkah menteri A4. Coba perhatikan kawan posisi menteri ini sangat sulit. Posisinya sekarang hanya ada satu petak yang bisa untuk melarikan diri yaitu petak A5. Butuh beberapa tempo kawan untuk mengaktifkan menteri ini dalam posisi yang bagus. Dan di sini Pranav menggeser benteng F1, Carlsen menggeser benteng BD8. Langkah terbaik lainnya bisa bermain dengan gajah C8 kawan, mencoba mengepin kuda ini atau raja ini bergeser ke petak H8 ke petak H7. Tapi memilih benteng BD8 kawan dan dimanfaatkan Pranav pengorbanan kuda H6 skak. Diambil dengan pion G oleh Carlsen. Selanjutnya ada pion F5 kawan, barulah gajah C8 dan Pranav mendorong pion E-nya, pion E6 untuk blokade diagonal ini. Tentu kalau pion pukul pion kawan, kuda ini tewas atau kalau disikat oleh gajah. Di sini kawan ada dua pilihan, disikat dengan gajah atau benteng. Untuk ambil pion E6 merupakan pilihan terbaik, tapi Carlsen bermain blunder dengan benteng D1. Langkah terkuatnya ambil dengan benteng kawan. Tentu pion ini akan ambil benteng ini, diambil balik oleh gajah, menteri ambil pion E4. Itulah kelanjutannya. Tapi Carlsen memilih dengan benteng D1 kawan dan dimanfaatkan dengan langkah pion pukul pion F7 skak. Raja ambil balik, kemudian kuda diambil oleh menteri tempo skak lagi kawan. Raja bergeser ke E7. Seumpama tadi saya terlewatkan tadi menganalisa jika raja bergeser kawan, tidak ambil pion, maka selanjutnya bisa bergerak dengan langkah gajah ini ke petak D4 kawan. Melakukan pengorbanan, kalau diambil oleh benteng kawan, bisa berlanjut, menteri ambil kuda, dan ancaman skakmat di sini kawan sulit untuk dihindari lagi. Atau kalau kalian ingin bergerak dengan gajah, blokade, pion ini ambil benteng promosi menteri kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Tapi memilih tadi Carlsen langsung ambil pion ini, menteri ambil kuda skak, rajanya Carlsen mulai diuber-uber kawan, sekarang gajah C5 skak, raja D8, gajah B6 skak, raja maju ke D7 dan sekarang pion B3. Coba lihat kawan, menteri hitam, menterinya Carlsen ini sekarang terpojok. Bermain dengan pion ini kawan untuk memutus akses posisi benteng ini dan bisa diambil dengan benteng putih, tapi tentu benteng pukul benteng. Lanjut Carlsen tempo skak.
Diambil balik oleh raja, barulah pion C pukul pion B3. Selanjutnya di sini benteng D2 skak, karena posisi benteng hitam tadi sudah hilang kawan, tidak menjaga lajur D. Di langkah ke-35 ini Magnus Carlsen menyerah. Karena apa? Karena ancamannya 2 langkah skak mat kawan. Skak ini harus diblokade kawan, yaitu dengan langkah gajah ataupun dengan menteri di sini, tapi tetap ancaman berikutnya skak mat. Kalau pindah ke sini juga ancamannya skak mat kawan. Gajah bergerak ke petak C5 ini pun juga skak mat. Itulah kawan 2 game dari permainan Magnus Carlsen di Title Tuesday untuk seri akhir Februari ini kawan, di sesi akhirnya, di mana Carlsen menempati posisi keempat kawan di sesi akhirnya. Semoga permainan Magnus Carlsen tadi dengan ide-idenya ataupun ide-ide lawannya bisa memberikan bahan referensi dalam permainan Queen's Gambit Declan Nimzo Indian kawan, ataupun juga dengan Ruy Lopez. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.